pergi menimba si anak dara. Di bawah sarang burung tempur. Assalamualaikum mulanya kata, kami sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa semester 5 dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini kami dari kelompok 4 akan menampilkan video dokumenter tentang pengembangan perangkat pembelajaran, kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nur Izzati SPD MSI. Berikut adalah anggota kelompok 4 dengan saya Susi Andriani dengan NIM akhir 10. Saya Vinia Varianti dengan NIM akhir 25. Saya Gina Septiani dengan NIM akhir 28. Saya Marisa dengan NIM akhir 32. Selamat menyaksikan. Yang proyeknya adalah proyek pertama perangkat pembelajaran sesuai kurikulum 2013. Proyek kedua perangkat pembelajaran sesuai kurikulum 2013. Dari segi kerja dia jelek, jerih payahnya lebih, effortnya lebih tinggi, lebih kuat ya. Tetapi dari segi pengalaman dia juga lebih. Kalau usaha itu kan sesuai ya. Masa pengalamannya banyak, usahanya rendah nggak mungkin, ya. Tetapi untuk kalian, kenapa yang 2013 itu kita kasih sekarang? Dari evaluasi ibu terhadap yang lama itu waktunya kurang. Jadi sudah ngos-ngosan, kita update presentasi itu sudah ngos-ngosan. Jadi tidak maksimal. Nah oleh sebab itu, ibu ingin proyek yang sekarang itu maksimal. Minggu pertama kami melakukan diskusi untuk perumusan fase dan jenjang yang akan kami ambil, membuat time schedule, mencari referensi dan memahami referensi yang kami dapatkan. Minggu kedua kami menelaah dan membandingkan tugas project cutting dengan referensi yang kami dapatkan dan menyajikan hasil telaah project kami yang akan kami presentasikan nantinya. Maka diperolehlah ini hasil kerja klasika. Jadi yang kita masing-masing ada, yang klasika ada. Minggu ketiga kami melakukan revisi hasil telaah project cutting yang telah kami diskusikan. Kami dapat sumbernya itu dari buku-buku tentang apa pertanyaan tematik itu. Pertanyaan tematik itu dibuat oleh guru guna untuk menumbuhkan rasa ingin tahu serta kemampuan berpikir kritis dalam siswa. Serta pertanyaan tematik ini membantu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan. Kemudian itu perangkat beberapa bagian tentunya yang pakai duit itu di belakang ada di yang pakai duitnya sebenarnya benar isi enggak ya itu lebih ke situ itu metodenya apakah tadi itu sudah diterangkan dengan baik sudah sedalam itu ulang. Minggu keempat kami melakukan revisi hasil telaah project cutting yang akan kami bahas nantinya di kelas. Semua yang Anda gunakan dalam pembelajaran, alat bantunya itu dilampirkan. Kalau berupa aplikasi, linknya yang dilampirkan. Ya, bagaimana aksesnya? Link aksesnya yang Anda lampirkan. Ya. Minggu kelima kami membuat cover dan bab 1 dan kami juga melakukan kajian teori yang lebih mendalam. Ketika Anda bekerja, Anda tumpahkan ke dalam format laporannya, itu bukan maksud ini laporan itu prosesnya dalam pengembangan daripada menyetir terkait. Jadi tetap laporan sekalian. Nah kalau ibu suka itu Google Docs sekalian. Jadi siapa-siapa yang bekerja langsung nampak itu semuanya. Nah, di teman A, B, si A, si B, si C kan 4 tuh anggotanya. Nampak tuh apa yang dilakukannya, bisa terus cek bersama. Jadi
pakai Google Doc aja kan. Di situ nanti setiap minggunya Google Doc itu di-stop. Minggu ke-6 kami merevisi rencana tugas proyek yang telah kami buat, lalu kami membagi tugas, serta mempersiapkan alat dan bahan, dan kami juga sudah memulai menganalisis CP, merumuskan TP, dan menyusun ATP. Tadi itu tidak kalau kita mengangkat konteksnya itu real, supaya bermakna bagi siswa itu. Jadi tidak menghafalin ini dia betul-betul ini konsepnya kehidupan nyata kita ketemunya seperti ini. Jadi kalau bermakna itu cenderung kita mengangkat contoh-contohnya. Minggu ke-7 kami sudah memulai menyusun prota atau yang disebut dengan program tahunan. Ini adalah protanya. Protanya, elemennya, materinya, judulnya apa ini? Seperti ada di atas. Atau pendidikannya, mata pelajarannya, fasenya, FACD. FACD kelas 9 tahun ajaran. Ketika mengatakan FACD kelas 9, berarti ATP sudah duduk semuanya kan ya? Sudah diskusi antar kelompok? Sudah. Berarti ATP sudah seragam. Tetapi di dalam laporan kemarin bagaimana Ibu bilang? Bagaimana cara melakukan? Ya, sampaikan yang kita. Minggu ke-8 kami sudah memulai menyusun prosem atau yang disebut dengan program semester. Partisipasi aktif dalam pelestarian tradisi. Di sini kan bisa dihubungkan dengan kegiatan walaupun kami tidak membuatnya dalam kata-kata. Minggu ke-9 kami membuat modul ajar dengan pendekatan TARL. Minggu ke-10 kami membuat modul ajar dengan pendekatan joyful learning. Di laporan bukan ini yang memasukkan karena produk ini terlalu. Jadi laporan tadi itu bukan produk ini yang masukkan ke itu. Produk ini lampiran dari laporan. Anda ceritakan bagaimana, kenapa begitu? Kegiatannya kenapa seperti itu? Berarti kan kalau kita merencanakan pemahaman bisa kita jelaskan kan? Ya, kenapa 50 JP? Saya tak jawab. Minggu ke-11 kami membuat modul P5. Minggu ke-12 kami membuat RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nanti ketika Anda bekerja, ada tumpahkan ke dalam format laporan, itu bukan maksud ini laporan itu prosesnya dalam pengembangan daripada menyesuaikan apa lainnya. Jadi tetap laporan sekalian. Nah, kalau Ibu suka itu Google Doc sekalian. Jadi Minggu ke-14 kami menyusun laporan akhir, melakukan evaluasi pelaksanaan tugas proyek, membuat kesimpulan dan saran, dan membuat daftar pustaka, serta melengkapi dan memperbaiki laporan akhir. Nah, ini contoh rumusan TP yang sudah didiskusikan bersama. Nah, selanjutnya untuk pembahasan alur tujuan pembelajaran atau ATP akan disampaikan oleh Gina. Kepada Gina disebut. Baik, selanjutnya itu alur tujuan pembelajaran atau ATP. Alur tujuan pembelajaran merupakan tujuan pembelajaran yang diurutkan, bukan turunan atau rincian dari tujuan pembelajaran. Cara-cara menyusun tujuan pembelajaran menjadi alur subjektif dan alokasi waktu yang tersedia dalam satu tahun ajaran. Dalam penyusunan prota ini, kami menentukan format tabel yang akan digunakan. Setelah itu, program semester adalah program yang berisikan garis besar mengenai hal-hal yang sudah dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Bunga dedap di atas pare, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bahasa, jemari disusun, maaf dipinta. Terima kasih sudah menyaksikan video dokumenter dari kelompok kami. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, Comment. Subscribe And share.